wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melaksanakan murojaah surat-surat yang sudah kita setorkan sama mualim atau mualimahnya. Adapun surat yang kita murojaahkan pada hari ini adalah surat At-Tin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Pelajaran kita pertama hari ini Hifdzul Quran, Murajaah surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khazu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Demikianlah pelajaran hifzul kita hari ini, karena kita hanya murojaah surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 50. Kemudian mu'alim mengingatkan kembali bagi anak-anak mu'alim yang belum menyetorkan surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 80 untuk bersegera menyetorkannya sebelum kita melaksanakan ujian semester 1. Karena untuk semester 1 target yang harus dicapai untuk kelas 5 yaitu surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 80. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Minan nasi. Di situ ada nun bertasydid. Nah, nun bertasydid kita sebut dengan gunnah. Kita baca dengan berdengung dan kita tahan 2 harokat. Minan nasi. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum mim mati bertemu dengan ain. Ma wallahum hukumnya ialah ya izhar syafawi. Kita baca dengan jelas. Kemudian kiblatihim. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Kita baca dengan samar-samar dan kita tahan 2 harokat. Kita sebut nun sukun bertemu dengan qaf, hukum bacaannya ialah ikhfa. Qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukum bacaannya ialah idgham bi gunnah. Kita baca dengan berdengung dan kita tahan 2 harokat. Kita masukkan. Jadi nunnya itu nun sukunnya menjadi bacaan ya. Awalnya man yasha menjadi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tanwin bertemu dengan huruf mim, yaitu kasroh tain bertemu dengan huruf mim. Hukum bacaannya ialah ya idgham bi gunnah, berdengung dan kita tahan 2 harokat. Ila siratim mustaqim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم كذلك جعلناكم Mim sukun bertemu dengan alif. Kita baca dengan jelas. Hukum bacaannya ialah izhar syafawi. Umma. Mim bertasydid. Kita baca dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Ummatam. Kita sebut dengan gunnah. Ummatau wasatol ummatau tanwin bertemu dengan huruf waw. Ummatau kita masukkan dengan berdengung. Ummatau tanwin bertemu dengan huruf wa. Hukum bacaannya ialah idgham bi gunnah. Ummatau wasatol litakunu wasatolli. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Kita masukkan tetapi dengan tidak berdengung, yaitu idgham bila gunnah. Kita masukkan tetapi dengan tidak berdengung. Wasatol litakunu syuhada'a 'alan nasi 'alan nasi. Nun bertasydid kita sebut dengan gunnah. Kita baca, kita tahan dan kita dengungkan 2 harokat. Ayakunar rasulu alaikum syahida. Mim sukun bertemu dengan huruf sya, yaitu izhar syafawi. Kita baca jelas dari bibir. Alaikum syahida. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kita baca dengan samar-samar dan kita tahan 2 harokat. Hukum bacaan kunta ialah ikhfa. Ta'alaiha illa lina'lama man yattabi'u. Kita masukkan nun sukunnya kepada huruf ya. Mayyat, dan kita masukkan huruf nun sukunnya kepada huruf ya dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Mayyat tabi'ur rasulah mayyat. Hukum bacaan nun sukun bertemu dengan huruf ya idgham bi gunnah. Mayyat tabi'ur rasulah mimma.
Mim bertasydid. Jika ada nun atau mim bertasydid, kita sebut dengan gunnah. Kita baca dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Mimmah. Kemudian mimmai. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Mimmaya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bacaan nun sukunnya kita masukkan kepada huruf ya dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Mimmayang. Hukum bacaannya ialah idgham bi gunnah. Kemudian mimmayang qalib. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Hukum bacaannya ikhfa. Kita baca dengan samar-samar dan ditahan 2 harokat. Mimmayang qalibu ala akibai wa inka. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Hukum bacaannya ialah ikhfa. Kita baca dengan samar-samar dan ditahan 2 harokat. Wa in kanat lakabiratan illa. Tanwin bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Nah, kita baca dengan jelas. Hukum bacaannya ialah izhar. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innau gunnah, nun bertasydid gunnah. Kita dengungkan dan kita tahan 2 harokat. Innallaha binnasi. Nun bertasydid kita gunnahkan, kita dengungkan 2 harokat. Innallaha binnasi laraufur rahim. Tanwin bertemu dengan huruf ro. Kita baca, kita membacanya dengan dimasukkan ke huruf ro tapi tidak berdengung. Laraufur rahim. Materi kita selanjutnya adalah tentang soal cerita menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan pecahan. Dalam menyelesaikan soal cerita, kita buat terlebih dahulu yang diketahui dan ditanya dalam cerita. Gunanya mempermudah dalam memahami maksud cerita. Kalimat boleh diubah dengan kalimat sendiri tanpa menghilangkan makna dari cerita yang sebenarnya. Soal pertama, ibu membeli 1/2 kilogram telur dan 1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Dapat kita selesaikan dengan menulis yang diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Yang diketahui adalah ibu membeli 1/2 kilogram telur. Kita tulis telur sama dengan 1/2 kilogram karena ibu membeli telurnya 1/2 kilogram. Tepung sama dengan 1/4 kilogram karena ibu membeli tepung sebanyak 1/4 kilogram.
Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Berapa ini adalah kata tanya. Yang ditanyanya adalah seluruh belanjaan ibu. Yang dibelanja ibu apa saja? Yang dibelanja ibu adalah telur sebanyak 0,5 kilogram dan tepung 1/4 kilogram. Otomatis gabungan dari kedua-duanya. Dan bisa kita jawab dengan seluruh belanjaan ibu sama dengan otomatis banyak telur ditambah banyak tepung. Telurnya ada 1/2 dan tepungnya ada 1/4. Kilogramnya jangan dulu dituliskan. Dan penjumlahan ini dapat kita selesaikan dengan cara matematika dan sudah kita pelajari, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Seluruh belanjaan ibu yaitu telur dan tepung. Telur sebanyak 0,5 kilogram, tepung sebanyak 1/4 kilogram. Ini adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Berbeda. 2 dan 4 berbeda kan? Sekarang kita akan menyelesaikannya seperti pelajaran kita sebelumnya, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 1/2 ditambah 1/4. Berbeda penyebutnya. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK penyebut. Berapa KPK dari 2 dan 4? Mualim harap anak-anak sudah mampu dalam mencari KPK penyebut maupun FPB dari penyebutnya. Oke, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. KPK sama dengan 4. Sekarang langkah selanjutnya yang anak-anak lakukan adalah samakan penyebut dengan KPK. Tulis seperti ini. Tulis angka-angkanya lagi tanpa merubah angkanya. 1/2, 1/4. Kasih tanda kali di sini setelah angkanya. Baru kita samakan penyebut dengan KPK. 2 kita kali berapa supaya sama dengan KPK-nya? 2 kali berapa supaya sama dengan 4? 2 kali 2. Kalau di bawahnya kita kalikan 2, di atasnya kita kalikan 2 juga. Harus adil ya. 1/4. 4 kali berapa supaya sama dengan 4? 4 kali 1. Di bawahnya kita kalikan 1, di atasnya juga kita kalikan 1. Baru kita cari hasil dari perkaliannya. Pertama-tama tulis dulu penyebutnya, tulis dulu pernya. Nah, baru kita cari hasil dari perkaliannya. 1 kali 2, 2. Di atas berarti ditulis di atas. 2 kali 2, 4. Sebagai penyebut. 1 kali 1, 1 sebagai pembilang. 4 kali 1, 4 sebagai penyebut. Penyebutnya sudah sama, baru boleh kita jumlahkan. Kita tulis dulu pernya. 2/4 ditambah 1/4. Yang di atas kita tambahkan dengan yang di atas, yang di bawah tidak kita tambahkan, tetap ya. Penyebut itu tetap. Tulis dulu penyebutnya, baru kita cari hasil penjumlahan dari pembilangnya. 2 tambah 1 berapa? 3. Kita peroleh hasilnya 3/4. Berarti jumlah dari belanjaan ibu adalah 3/4 kilogram. Dari penjelasan tadi bisa kita tulis dengan rapi seperti ini. Pertanyaan, penyelesaian diketahui, ditanya, jawab
cara penyelesaiannya, dan di akhir dari jawabannya dituliskan. Jadi seluruh belanjaan ibu adalah 3/4 kilogram. Jadi seluruh belanjaan ibu adalah 3/4 kilogram. Soal nomor 2, mari kita baca sama-sama. Populasi penduduk dari suku Jawa adalah 40% dari populasi di Indonesia, dan penduduk dari suku Sunda adalah 3/20 dari penduduk Indonesia. Yang ditanya, berapa bagian penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia? Berapa itu adalah kata tanya. Kata tanya untuk menanyakan jumlah, dan di sini adalah kata gabungan, berarti penggabungan dari bagian penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia. Untuk penyelesaiannya kita ketahui populasi suku Jawa adalah 40%, kita tulis seperti ini, dan populasi suku Sunda sebanyak 3/20 dari penduduk Indonesia. Kita tulis seperti ini. Ditanya adalah berapa bagian penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia. Ditanya di sini kita tuliskan seperti ini tanpa menuliskan kata tanyanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Cara menjawabnya, yang ditanya itu sama dengan yang diketahui penjumlahannya. Bagian penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia sama dengan populasi penduduk suku Jawa ditambah populasi penduduk suku Sunda. Populasi penduduk suku Jawa tadi sebanyak 40% dan populasi penduduk suku Sunda sebanyak 3/20. Dan kita akan selesaikan dengan cara matematika, yaitu penjumlahan persen dengan pecahan biasa. Akan dilanjutkan di video selanjutnya. Simak baik-baik ya anak-anak. Dah, penduduk suku Jawa dan suku Sunda sama dengan suku Jawa dan suku Sunda. Suku Jawanya 40% dari penduduk yang ada di Indonesia, dan suku Sunda adalah 3/20 dari seluruh penduduk di Indonesia. Ini adalah penjumlahan persen dengan pecahan biasa. Persen dengan pecahan biasa. Di sini mualimah akan menjadikan jawabannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Anak-anak mualimah boleh ke persen, boleh juga ke dalam bentuk pecahan biasa, nggak apa-apa. Kalau kita mengubah jawaban ke dalam bentuk pecahan biasa, otomatis ada yang harus kita ubah. Persen kita ubah menjadi pecahan biasa. 40% itu pecahan biasanya berapa? 40/100. Ditambah 3/20. Nah, di sini tidak mualimah sederhanakan, mualimah akan sederhanakan di akhir jawabannya. 40/100 ditambah 3/20. Kita cari KPK dari penyebutnya. KPK dari 100 dan 20. Berapa KPK-nya? 100. Baru kita samakan penyebut dengan KPK. Kita samakan penyebut dengan KPK. Tulis seperti ini, terus angkanya lagi. Kita ubah penyebutnya supaya sama dengan 100. 100 kali 1, 100. Dari sini kita kali 1. 20 kali berapa supaya sama dengan 100? 20 kali 20 kali 5, dari sini kita kalikan dengan 5. Lalu kita cari hasilnya. Tulis seperti ini. 40 kali 1, 40. 100 kali 1, 100. 3 kali 5, 15. 20 kali 5,
Baru kita cari hasilnya, cari hasil penjumlahannya. Tapi yang kita jumlahkan adalah pembilangan saja, tidak dengan penyebut. Tulis dulu seperti ini. Penyebutnya tetap yaitu 100. Sekarang kita cari penjumlahan dari pembilangannya. 40 ditambah 15 berapa? 55 per 100. Kalau dia soal esai, 55 per 100 itu sudah jawabannya betul. Tapi kalau masih bisa kita sederhanakan dengan mencari FPB dari 55 per 100. FPB dari 55 per 100 adalah berapa? 5. Berarti kita bagi dengan FPB-nya. 55, 100 bagi. FPB-nya tadi 5, berarti kita bagi dengan 5. Buangnya juga 5. 55 bagi 5 berapa? 11. Per 100 bagi 5, 20. Berarti jawabannya adalah 11 per 20. Jumlah seluruh penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia adalah 11 per 20 dari seluruh penduduk di Indonesia. Setelah kita selesaikan, kita peroleh jawabannya 55 per 100 atau 11 per 20 setelah kita sederhanakan. Setelah kita peroleh hasilnya, di bagian akhirnya boleh kita tuliskan, jadi populasi suku Jawa dan suku Sunda adalah 11 per 20 dari penduduk di Indonesia. Atau anak-anak juga boleh menuliskan, jadi populasi suku Jawa dan suku Sunda adalah 55 per 100 atau 55% dari penduduk di Indonesia. Yang mana saja betul asalkan penyelesaiannya benar. Insya Allah hasilnya juga benar kalau tidak ada kesalahan dalam pengalian dan penjumlahan. Soal ketiga, ibu akan membuat kue coklat sehingga ibu membutuhkan tepung terigu. Ibu membeli tepung terigu 1 per 2 kg. Karena masih kurang, ibu membeli lagi tepung terigu 0,4 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang dibeli ibu? Dari bacaan tadi, kita bisa melihat ibu membeli tepung terigu yang pertama sebanyak 1 per 2. Kita tandai dengan tepung terigu 1, berarti tepung terigu yang dibeli pertama kali sebanyak berapa? Sebanyak 1 per 2 kg. Karena masih kurang, ibu membeli lagi tepung terigu 0,4 kg. Berarti tepung terigu yang kedua. Tepung terigu yang dibeli ibu kedua kalinya sebanyak 0,4 kg. Kita tulis seperti ini. Yang ditanya adalah berapa kilogram tepung terigu yang dibeli ibu? Buat di sini ditanya tepung terigu yang dibeli ibu, tanda tanya. Jawab, tepung terigu yang dibeli ibu adalah berarti tepung terigu yang dibeli pertama ditambah tepung terigu yang dibeli kedua. Berapa tepung terigu yang dibeli pertama? Sebanyak 1 per 2 kg. Tepung terigu yang dibeli kedua adalah 0,4 kg. Di sini ada penjumlahan, pecahan campuran dengan desi dan dengan desimal, dan dapat kita selesaikan dengan cara matematika dan sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Simak video ini baik-baik ya anak-anak. Di sini ada penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Pecahan campuran dengan desimal. Penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan campuran bisa kita selesaikan dengan dua cara. Cara pertama, kita samakan ke dalam bentuk desimal. Cara kedua, kita samakan ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini, mu'alimah akan menyelesaikan soal penjumlahan pecahan campuran dengan desimal itu dengan cara pertama, yaitu kita samakan ke dalam bentuk desimal.
Kita samakan ke dalam bentuk desimal, berarti kita ubah pecahan campuran menjadi desimal. 1/2. Pecahan desimalnya berapa? 1/2. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berapa anak-anak? 3/2 ditambah 0,4. 3/2 ini desimalnya berapa? 3/2 itu kan sama dengan 3 bagi 2. 3 bagi 2. Yang di atasnya yang di dalam ya, 3 bagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 3? 2 kali 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangkan. 3 kurang 2, 1. 1 bagi 2 tidak bisa. Kita kasih koma di atas. Baru kita masukkan 0 setelah angka 1 untuk membantu. Sekarang 1 menjadi 10 karena dibantu dengan tanda koma supaya mendapatkan 0 setelah angka 1. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 10 sama dengan 10. Kita kurangkan, hasilnya habis. Berarti desimal dari 3/2 adalah 1,5. Kita tambahkan dengan 0,4. 1,5 ditambah 0,4 berapa? 1,5 ditambah 0,4. Cara menjumlahkan desimal dengan desimal yaitu dengan disejajarkan tanda koma. 1,5 kita tambahkan dengan 0,4. Tanda komanya sejajar. 5 tambah 4 9, komanya turun, 1 tambah 0 1. Hasil dari penjumlahan 1,5 ditambah 0,4 adalah 1,9. Kalau 1,9 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, berapa jadinya? Satu angka di belakang koma berarti penyebutnya 10. Pembilangnya adalah seluruh angka yang di sini tanpa tanda koma. 19/10. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Berapa pecahan campurannya anak-anak? 9/10. Berarti seluruh tepung terigu yang dibeli adalah 1,9 kg atau 19,10 kg atau 9/10 kg. Setelah proses penyelesaian tadi selesai, kita peroleh hasilnya 1,9 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 19/10 dan bisa kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 19/10. Manapun hasil yang anak-anak muallimah tuliskan diterima asal dalam proses perkalian dan penjumlahannya benar, insya Allah hasilnya benar. Setiap selesai mencari hasil, kita tuliskan dia kesimpulan. Ini kesimpulannya anak-anak. Kita tuliskan kesimpulan sesuai dengan apa yang ditanya. Jadi tepung terigu yang dibeli ibu adalah 9/10 kilogram. Karena yang ditanya tadi banyak tepung terigu yang dibeli ibu, otomatis kesimpulannya juga tepung terigu yang dibeli ibu. Soal keempat, Aisyah mempunyai pita sepanjang 3/10 meter, sedangkan Siti mempunyai pita sepanjang 1/4 meter. Berapakah panjang pita Aisyah dan pita Siti? Penyelesaiannya diketahuinya kita tahu kalau Aisyah itu mempunyai pita sepanjang 3/10 meter, yaitu pita Aisyah sebanyak 3/10 meter, pita Siti sepanjang 1/4 meter. Kita tulis seperti ini dan ditanya adalah berapakah panjang pita Aisyah dan pita Siti, berarti gabungan dari kedua-duanya. Kita jawab panjang pita Aisyah dan pita Siti sama dengan pita Aisyah ditambah pita Siti. Pita Aisyah sebanyak 3/10 meter dan pita Siti sebanyak 1/4 meter. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sehingga yang langka akan masih ada dan cucu masih tetap bisa melihatnya. Ini adalah contoh gambar bukan langka. Yang di sebelah sini itu ada bukan Asia, yang ini itu ada bukan Asia, yang sebelah sini itu ada bukan langka. Ini adalah bukan langka yang terdapat di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada yang langka. Nah, yang di sini itu ada orang depan yang pertama, yang kedua itu ada dada, yang ketiga itu ada komodo, dan yang terakhir itu ada harimau Sumatera. Kami masih ada yang lainnya seperti burung cendrawasih itu juga masuk hewan langka.
Selanjutnya adalah tidak membuang sampah di hutan. Sebenarnya tidak ada di hutan. Pola biasanya tidak membuang sampah sembarangan. 3/20 ditambah 1/4. Pecahan biasa ditambah dengan pecahan biasa. Berarti materinya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, tapi penyebutnya berbeda. Otomatis langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK penyebutnya. Kita cari KPK 20 dan 4. Berapa KPK 20 dan 4? KPK-nya sama dengan 20. Baru kita samakan penyebut dengan KPK. Tulis seperti ini dulu. Tulis angka-angkanya lagi. Kasih tanda kali. 20 kali berapa supaya sama dengan 20? 1. Tadi di atasnya kita kalikan 1 juga. 4 kali berapa supaya sama dengan 20? 4 kali 5. Berarti di atasnya kita kalikan 5 juga. Baru kita cari hasilnya, hasil perkaliannya. 3 kali 1 3, 20 kali 1 20, 1 kali 5 5, 4 kali 5 20. Karena penyebutnya sudah sama, berarti boleh kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya, bukan penyebutnya. Penyebutnya tetap sama, yaitu 20. Pembilangnya 3 ditambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8. Berarti pita Aisyah dan pita Siti adalah panjangnya 8/20 meter. Kita peroleh hasilnya 11/20. Setelah hasilnya diperoleh, kita buat kesimpulannya. Kesimpulan yang sesuai dengan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah panjang pita Aisyah dan pita Siti. Otomatis kesimpulannya juga panjang pita Aisyah dan Siti. Jadi panjang pita Aisyah dan Siti adalah 11/20 meter. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhan